Nilai mata uang setiap negara di dunia memiliki kurs atau nilai tukar yang berbeda-beda. Mayoritas negara di dunia menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang menjadi referensi dalam pertukaran uang secara global. Adapun nilai tukar uang sendiri dapat berubah-ubah dalam periode waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang pengertian manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional (MKI) adalah ilmu dan seni yang merupakan bagian dari ekonomi internasional yang mempelajari dan menganalisis pengelolaan fungsi POAC, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling, sumber daya keuangan unit makroekonomi negara atau pemerintah, dan unit mikroekonomi perusahaan atau organisasi atau perorangan, khususnya yang berkenaan dengan pengaruh fluktuasi kurs yang meliputi 1. International Commercial Transaction, yang kedua International Financial Transaction, yang ketiga International Financial Risk Management, yang keempat Financial Report, dan yang kelima Financial Performance. Teori keunggulan absolut menyatakan bahwa suatu negara akan bertambah kaya jika negara tersebut memiliki keterampilan dan efisiensi tenaga kerja yang lebih dalam proses produksi, sehingga mampu memproduksi barang dengan biaya lebih rendah dibanding dengan negara lain. Teori ini mendorong spesialisasi dalam produksi komoditi tertentu, yang pada akhirnya akan mengarah pada ekspor. B. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa perdagangan internasional menguntungkan antar negara, bahkan jika suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut, tetapi memiliki keunggulan komparatif dalam harga komoditas yang berbeda. Menurut teori ini, negara yang memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi semua barang harus mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor barang yang memiliki keunggulan komparatif rendah. Yang C. Teori Heckscher-Ohlin (HO) menyatakan bahwa pola perdagangan internasional ditentukan oleh faktor produksi yang melimpah dan diproduksi secara intensif di suatu negara. Asumsi teori HO adalah bahwa negara yang memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah akan melakukan spesialisasi produksi untuk mencapai target ekspor yang tinggi. Sementara negara dengan faktor produksi yang sedikit dan mahal akan memilih untuk melakukan impor untuk produk-produk tertentu. Yang D. Teori faktor spesifik diasumsikan bahwa dalam suatu perekonomian terdapat dua golongan faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi spesifik dan faktor produksi yang dapat berpindah antar industri. Teori ini memberikan pemahaman tentang bagaimana alokasi faktor produksi berdampak pada pola perdagangan internasional. Yang E. Teori gravitasi perdagangan menggambarkan hubungan antara besarnya perdagangan antara dua negara dengan ukuran ekonomi dan jarak geografis di antara keduanya. Teori ini menyatakan bahwa semakin besar ukuran ekonomi suatu negara dan semakin dekat jarak geografisnya dengan negara lain, semakin besar pula volume perdagangan antar kedua negara tersebut. Manajemen keuangan internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola pengaruh ekonomi internasional terhadap perusahaan. Pengaruh atau peranan manajemen keuangan internasional harus dilakukan dari dua aspek, yaitu aspek makrofinance dan aspek mikrofinance. Dalam aspek makrofinance, perhitungan pendapatan nasional seperti GDP dan GNP memberikan pemahaman tentang kesehatan ekonomi suatu negara dan bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan manajemen keuangan internasional. Di sisi lain, dalam aspek microfinance, fluktuasi kurs valuta asing (forex rate) memiliki dampak langsung terhadap biaya operasional dan pendapatan perusahaan, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan manajemen keuangan. Manajemen keuangan internasional membahas masalah yang terkait dengan interaksi moneter dari setidaknya dua atau lebih negara, sedangkan manajemen keuangan domestik berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan dalam lingkup domestik atau di dalam suatu negara.
Manajemen keuangan internasional dan manajemen keuangan domestik mempunyai prinsip yang sama, yaitu ruang lingkup utama dari pengambilan keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen, dan tujuan normatifnya memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau peningkatan nilai perusahaan. Dan perbedaannya terletak pada skup bisnisnya yang dilaksanakan. Manajemen keuangan domestik hanya fokus ke suatu negara, sedangkan manajemen keuangan internasional ada di beberapa negara. Valuta asing atau yang disebut falas adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Pengertian lain dari valuta asing adalah mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran ini disebut dengan hard currency, yaitu mata uang yang berasal dari negara maju dan nilainya relatif stabil, serta mengalami apresiasi atau kenaikan nilai seperti dolar Amerika Serikat. Pasar valuta asing adalah pasar di mana mata uang suatu negara diperdagangkan terhadap mata uang negara lainnya. Pasar falas memberikan struktur fisik dan institusional di mana mata uang dari suatu negara dapat dipertukarkan dengan mata uang negara lain, menetapkan nilai tukar, dan menyelesaikan transaksi valuta asing secara langsung. Sejauh ini, fungsi utama pasar valuta asing adalah pemindahan dana atau pembiayaan daya dari suatu negara ke negara lain. Hal ini dicapai melalui transfer elektronik dan terus meningkat melalui internet. Peranan pasar valuta asing bagi pelaku pasar valuta asing yaitu: pertama, memfasilitasi perdagangan internasional, yaitu pasar valuta asing memungkinkan perusahaan dan individu untuk menukar mata uang satu dengan mata uang negara lainnya. Memfasilitasi transaksi perdagangan internasional. Kedua, mentransfer daya beli antar negara, yaitu pasar valuta asing memungkinkan transfer dana antar negara dengan menukar uang, memungkinkan pergerakan modal lintas batas seperti investasi asing langsung, pinjaman luar negeri, dan transfer uang antar negara. Dan yang ketiga, meminimalkan risiko kurs valuta asing, yaitu pelaku pasar dapat menggunakan pasar valuta asing untuk melindungi nilai tukar mata uang dari fluktuasi yang tidak diinginkan, mengurangi dampak perubahan kurs mata uang mereka. 1. Pasar spot, yaitu tempat transaksi mata uang asing dengan nilai tukar pada saat itu. Terdapat 3 jenis transaksi. Yang pertama, cash, yaitu pembayaran dan pengiriman pada hari yang sama. Kedua, TOM, yaitu pengiriman pada hari berikutnya. Dan yang terakhir, spot, yaitu pengiriman dalam tempo 48 jam setelah perjanjian. 2. Pasar forward, yaitu memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang, memberikan kepastian harga di masa depan untuk mengelola risiko nilai tukar. Terjadi ketika pelaku ekonomi memiliki kebutuhan untuk membayar atau menerima mata uang asing pada tanggal tertentu di masa mendatang. 3. Pasar currency future, yaitu memfasilitasi perdagangan kontrak currency futures, merupakan perjanjian standar untuk pertukaran volume standar valuta pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan. 4. Pasar currency option, yaitu memfasilitasi transaksi kontrak currency option, memberikan hak untuk membeli atau menjual valuta pada harga tertentu dan waktu tertentu, terbagi menjadi call option, yaitu hak untuk membeli, dan put option, yaitu hak untuk menjual. 5. Pasar currency swap, yaitu melibatkan 2 transaksi simultan, spot dan forward, untuk jumlah yang sama. 2 pihak sepakat untuk saling menukar jumlah valuta tertentu dalam kontrak currency swap. Transaksi spot, yaitu transaksi di mana pembelian atau penjualan valuta asing dilakukan dengan penyerahan dan pembayaran yang hampir seketika atau paling lambat dalam 2 hari setelah kesepakatan transaksi. 2. Transaksi forward, yaitu
transaksi pembelian atau penjualan valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran yang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa depan. Biasanya antara 2 hari hingga 12 bulan setelah kesepakatan transaksi. 3. Transaksi swap, yaitu perjanjian di antara pelaku pasar, umumnya antara bank-bank, untuk melakukan pembelian dan penjualan suatu jumlah tertentu valuta asing secara simultan untuk 2 tanggal penyerahan yang berbeda, melibatkan pihak yang sama. Transaksi ini menggabungkan karakteristik dari transaksi spot dan transaksi forward untuk memaksimalkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari perubahan nilai tukar mata uang. Sistem nilai tukar adalah kumpulan peraturan, rencana, dan lembaga tempat di mana pembayaran dilakukan dan diterima untuk transaksi yang melintasi batas-batas nasional. Terdapat 3 jenis sistem nilai tukar utama, yaitu yang pertama, sistem kurs tetap atau stabil. Sistem ini menetapkan nilai tukar valuta asing pada tingkat tertentu terhadap emas atau mata uang tertentu, sehingga pergerakan nilai tukar sangat kecil. Yang kedua, sistem kurs mengembang. Sistem ini membiarkan nilai tukar valuta asing bergerak bebas tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Dan yang ketiga, ada Peg Exchange Rate System. Sistem ini menetapkan nilai tukar valuta asing dengan mengaitkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain atau mata uang tertentu yang biasanya merupakan mata uang kuat.